Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan firman Tuhan dengan judul 5 jenis hamba. Kita sama-sama membaca di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima mengenai Naaman disembuhkan. Cerita tentang Naaman bukan sesuatu yang baru. Kita mungkin dari sekolah minggu atau sejak zaman sekolah kita sudah disampaikan oleh guru agama. Dan cerita ini sangat fasih bagi kita. Tetapi kita dapat belajar dari satu pasal ini karakter-karakter para hamba. Yang pertama adalah Naaman. Naaman walaupun dikatakan seorang panglima Raja Aram. Kalau kita baca di ayat 1, Naaman panglima Raja Aram adalah seorang yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Di sini katakan dia seorang panglima. Tetapi dia punya tuan, yaitu Raja Aram. Kalau dia punya tuan, berarti statusnya adalah hamba. Ya. Karena raja adalah tuannya, dia adalah hamba, sekalipun dia panglima. Di sini katakan dia adalah seorang pahlawan. Pahlawan tentara. Seorang yang selalu memenangkan peperangan kepada orang Aram. Tapi sayangnya dia punya satu kelemahan, yaitu sakit kusta. Kalau di bangsa Israel, sakit kusta itu dianggap sebagai satu kutukan, satu dosa. Jadi kalau orang yang sakit kusta di antara bangsa Israel harus dikucilkan. Tidak boleh tinggal bersama keluarganya. Dia harus di luar tembok. Ya. Mereka dikucilkan karena sakit kusta. Sampai mereka sembuh baru diterima kembali. Soalnya sakit kusta sebenarnya sangat menderita. Karena secara psikologis, mental, dia tidak diterima oleh masyarakat. Dipandang hina, dipandang rendah, dipandang orang berdosa. Nah, Naaman seorang panglima, tapi sakit kusta. Keberuntungannya adalah karena dia memenangkan peperangan, maka dia dihargai oleh Raja Aram. Kalau dia tidak menjadi seorang pahlawan, dengan sakit kustanya pasti dia ditolak. Bagaimanapun dia seorang gagah perkasa, tapi karena sakit kusta yang menyangkitinya, ada rasa minder pasti. Ya. Tapi bersyukur pada Tuhan, di ayat 10, karena dia telah mendengar cerita seorang hamba yang lainnya, lalu dia pergi ke Israel sana. Karena di sana ada seorang nabi yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Sebenarnya bukan nabi itu yang menyembuhkan, tetapi Allah lah yang menyembuhkan. Di ayat 10 dikatakan, mereka karena dia bertemu dengan Nabi Elisa, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Nabi Elisa hanya memberitahukan dia, mandi 7 kali. Akhirnya dia taati. Mandi 7 kali di sungai Yordan. Meskipun tadinya ada keluh kesah. Ya. Karena harapan dia, mengkali Elisa memberikan mukjizat dengan cara yang spektakuler, sehingga benar-benar disembuhkan sekejap saja. Malah disuruh mandi. Loh kalau mandi mah saya sudah sering mandi. Ya, mungkin dalam pikirannya. Tetapi karena pegawainya menasihati dia, akhirnya juga dia pergi ke sungai Yordan dan akhirnya di ayat 14 dia sembuh, di ayat 14 dia bercerita, maka turunlah di ayat 14 ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Di sini dikatakan tubuhnya menjadi seperti seorang anak. Kulitnya halus.
Kita tahu kalau kita sudah berumur ya, kulit kita kasar. Apalagi Naaman ini seorang tentara. Tentara itu sering di lapangan, panas terik, berjemur, pasti kulitnya jelek. Apalagi dibarengi dengan sakit kusta. Kulitnya pasti jelek, bukan main. Tetapi ketika dia mandi, membendakan diri 7 kali di Sungai Yordan, Tuhan memberikan dia satu kesembuhan. Bahkan bukan hanya kesembuhan, tetapi juga di sini dikatakan tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak. Kita tahu anak-anak ya, kulitnya halus sekali. Ya. Itu hal yang luar biasa. Nah, ini juga melukiskan. Kita tadinya adalah orang-orang berdosa. Ya. Orang-orang yang berdosa seperti sakit kusta. Kusta itu melambangkan dosa. Tetapi oleh karena kita percaya pada Yesus, kita mau menerima dia sebagai juru selamat, kemudian kita dibaptis. Karena baptisan itu seperti yang catat dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, Kisah Rasul pasal 22 ayat 16. Baptisan itu punya khasiat pengampunan dosa. Ya, punya khasiat pengampunan dosa. Dosa kita diampuni oleh Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Orang yang ditutupi dosa-dosanya. Di dalam kitab Mazmur mengatakan, berbahagialah kita yang kesalahan kita, dosa kita yang sebenarnya membawa maut. Karena pada saat Hawa memakan buah pengetahuan baik dan jahat, dia sudah mengalami satu kematian. Demikian juga Adam, kematian rohani. Ya, putus hubungan dengan Allah. Akhirnya Adam mewariskan turun-temurun kepada setiap manusia. Mengalami kematian. Tetapi melalui bangsa Israel sekalipun mereka tidak dibaptis, mereka ada ikatan satu perjanjian itu melalui sunat. Kemudian harus melakukan persembahan korban untuk menyuci dosa mereka. Sampai Yesus datang kedua kali. Yesus mati di kayu salib untuk menebus seluruh manusia. Sehingga kita percaya bahwa Yesus dibaptis. Ya, dibaptis. Nah, saya beberapa waktu yang lalu ke Lampung melayani. Di situ banyak 90% lebih itu simpatisan semua. Yang jemaat yang hadir pada saat itu cuma ada 5 orang, yaitu 3 orang yang kami dari Jakarta sama 2 yang penunggu di sana. Sisanya adalah simpatisan semua. Yang hadir 33 orang. Jadi 28 orang itu simpatisan. Ya. Nah, lalu waktu habis selesai ibadah, ada acara makan, kemudian ngobrol. Ada seorang simpatisan berkata pada saya, Pak, banyak di antara itu para nggak mau dibaptis, karena mereka sudah berpikir, kami sudah dibaptis di gereja lain, mau apa lagi dibaptis? Saya juga memberitahukan dia ini berbeda. Di gereja Syati, baptisan sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan firman Tuhan yang punya khasiat untuk pengampunan dosa. Tetapi pada umumnya, pandangan pada umumnya, baptisan itu hanya sebagai satu upacara yang tidak ada kaitan dengan pengampunan dosa. Sehingga baptisan air itu, ya, kalau kalian ada waktu boleh dibuka di chat GPT tentang baptisan air. Ya, di situ juga ada menceritakan sejarahnya. Ternyata sejarah itu berubah di abad kedua. Ya. Zaman para rasul itu hanya berlangsung sampai tahun 90-an Masehi. Habis itu zaman para rasul sudah lewat. Hujan awal lewat. Roh Kudus ditarik. Kenapa? Karena terjadi penyimpangan terhadap kebenaran firman Tuhan. Dan di para abad kedua itu, baptisan itu kemudian dipermudah
Ada yang pakai percik. Ada yang di kolam. Dipermudah. Tidak menandai apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi kita berbahagia. Ya, kita seperti hamba Naaman percaya. Dia akhirnya sembuh. Nah, kemudian di ayat yang ke 15-17, dia datang kepada Elisa ingin memberikan hadiah sebagai bentuk terima kasih. Tapi kita tahu Nabi Elisa tidak mau terima. Naaman mau mengucap syukur dan membalas kebaikan Tuhan. Kita pun sama. Kita sudah diselamatkan. Kita harus mengucap syukur. Membalas kebaikan Tuhan. Dengan apa? Dengan melayani Dia. Tuhan Yesus mengatakan, engkau sudah terima cuma-cuma, berikanlah juga cuma-cuma. Yang pertama, kita harus memberitakan Injil. Besok ada KPI. Sekalipun di luar sana merasa seperti tidak tentram, tapi kita tetap berupaya. Tadi juga sempat saya berpikir, aduh besok ada nggak simpatisan yang datang ya? Tapi ada Suhena bisa datang besok. Ya. Ada nggak simpatisan yang datang besok? Saya serahkan sama Tuhan Yesus. Tadi juga saya sempat berpikir, aduh jangan-jangan malam ini kebaktian sepi nih. Ya. Ternyata rame. Ya. Tuhan tuh luar biasa. Tuhan tuh luar biasa sekali lagi. Jadi kita tetap ya mengucap syukur. Dan segala kondisi dan segala keadaan kita selalu mengucap syukur. Kemudian hamba yang kedua adalah kita baca di ayat yang kedua. Orang Aram pernah keluar bergelombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan dari istri Naaman. Ayat 3. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadapi nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Dia seorang perempuan, anak perempuan dari Israel yang ditawan. Saudara yang terkasih, kita coba berpikir. Dia seorang perempuan yang ditawan, perempuan Israel ditawan. Biasanya kalau seorang pelayan seperti itu karena ditawan, biasanya ada satu dendam, kebencian. Syukurin tuh, ya tuannya dapat penyakit kusta. Ya, moga-moga cepat mati. Bangkali ada yang pelayan seperti itu. Tetapi pelayan di sini tidak. Sekalipun jadi pelayan bagi orang asing, sebenarnya itu satu tabu. Ya, orang Israel itu menjadi pelayan orang asing. Mereka ada umat pilihan. Dan kondisi ini anak perempuan Israel tidak berkecil hati, tidak benci. Malah dia menjadi seorang memberikan kesaksian. Sisi lain juga perempuan ini percaya kepada Tuhan. Justru dia memberitahukan para Naaman melalui istrinya. Di Israel sana ada seorang nabi besar yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Satu kesaksian yang luar biasa. Kita kadang-kadang harus seperti seorang pelayan tersebut. Ya. Boleh memberikan saksi. Seperti di dalam kitab 2 Timotius pasal yang ke-4 ayat 1 dan 2. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 dan 2. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Di sini Rasul Paulus menghimbau, mendorong kepada kita ya untuk bersaksi. Bersaksi karena pernyataan Tuhan, karena demi kerajaan Allah, kita mau menyaksikan firman Tuhan kepada saudara kita, orang tua kita, kerabat kita,
kita, teman-teman kita, pada orang-orang yang kita kenal. Atau juga orang asing kalau kita bisa bersaksi. Perempuan ini, ya perempuan Israel ini bisa bersaksi. Sekalipun dia pelayan. Dan ajaib sekali, istri dan Naaman itu percaya. Lalu menyampaikan berita ini kepada Naaman. Dan satu hal yang pasti kita tahu bahwa Naaman itu sebenarnya sudah berobat kemana-mana. Walaupun tidak tertulis. Tapi dia sudah berobat kemana-mana. Tidak mendapat kesembuhan. Sekarang mendapatkan satu berita yang luar biasa. Apalagi sebutnya seorang nabi. Ya, Naaman percaya. Karena itu pengharapan dia. Satu pengharapan. Dia juga berharap bisa sembuh. Tapi bagaimana caranya? Akhirnya dia berangkat ke Israel. Ya. Dan dia mendapat kesembuhan. Dan kesaksian daripada seorang pelayan ini sangat-sangat berharga. Lebih berharga pada anak kandung. Lebih berharga daripada pusaka. Kalau kita juga bisa memberitakan Injil sehingga orang lain percaya, menerima keselamatan, malaikat di surga akan bersorak-sorai. Hal yang luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah pegawai Naaman. Kita boleh baca di pegawai itu juga hamba bagi Naaman. Kita kembali ke 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-13. Kita tahu ketika Nabi Elisa menyampaikan kepada Naaman, ya, benamlah 7 kali di sungai Yordan. Yang terjadi adalah Naaman marah, gusar. Ya, ayat 11 dikatakan, tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa tidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Ternyata Nabi Elisa tidak mau bertemu dengan Naaman. Apakah dia sombong? Ya, belum tentu. Menjaga kewibawaan Tuhan. Hanya sebatas kalimat, ya, mandi ke sungai Yordan 7 kali. Dalam benak Naaman, saya kan seorang panglima. Loh, kamu cuma suruh saya seperti ini. Kamu sepertinya nggak menghormati saya. Ada satu keakuan, satu ego. Ya. Kemudian dikatakan harapan Naaman adalah panitia kamu kan keluar, ya, menggerak-gerakkan tangannya di atas penyakit saya dan menyembuhkan saya. Itu dalam bayangan atau benak daripada Naaman. Ternyata apa yang dibayangkan oleh Naaman tidak terjadi. Cuma disuruh mandi di sungai Yordan. Ayat 12 mengatakan, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Danship, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Marah. Pada perkara itu tidak sukar. Hanya suruh benamkan diri 7 kali ke sungai Yordan. Hanya perkara itu saja dia marah. Padahal dia butuh. Biasanya kalau orang butuh harus merendahkan diri. Saya ingin mendapatkan pertolongan. Ya. Harus merendahkan diri. Minta butuh kok, butuh pertolongan, butuh kesembuhan. Ini penyakit yang menggerogoti dia seumur hidup. Harusnya dia berpikir panjang bahwa perkara yang diperintahkan oleh Nabi Elisa adalah perkara mudah. Tapi yang terjadi adalah karena tidak sesuai dengan ekspektasinya, dia marah karena dia seorang panglima, dia seorang yang menjadi tangan kanan raja, seorang pahlawan, ada rasa sombong, kebanggaan dirinya.
Untung saja dia punya pegawai-pegawai yang menjadi penasihat yang baik. Ya, penasihat yang baik. Di ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang dia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Pegawai-pegawai yang setia. Pegawai-pegawai yang bisa berpikir panjang. Kita membutuhkan penasihat seperti itu. Ya, seringkali kalau seorang pemimpin negara, kenapa perlu banyak sekali penasihat-penasihat? Karena kadang-kadang ada keterbatasan. Ya, keterbatasan seorang pemimpin. Kalau tidak ada pegawai yang setia menasihati dia menjadi penasihat, dia bisa salah langkah. Bahkan dia membutuhkan banyak penasihat. Kita juga mengatakan kalau kita banyak penasihat, maka keputusan diambil akan akurat. Nah, di dalam kehidupan kita juga kita perlu mendengar nasihat-nasihat. Terutama nasihat firman Tuhan. Ya, nasihat firman Tuhan itu yang paling akurat. Kalau Tuhan mengatakan jangan lakukan itu, pasti punya alasan kenapa. Karena itu dosa. Jadi semua perintah Tuhan itu sebenarnya untuk kebaikan kita. Ya, untuk kebaikan kita. Tuhan katakan kuduskanlah hari Sabat. Contoh hari ini. Kalau kita mendengar ada rumor, ada kerusuhan yang mungkin pernah ngalami, kalau saya pernah ngalami tahun 98. Ya. Bagaimana kerusuhan itu terjadi, saya ngalami. Kalau saya pikir-pikir saya juga jadi takut toh. Tapi sekali lagi Tuhan katakan kuduskanlah hari Sabat. Kita tetap harus datang. Ya. Kemarin juga saya ditanya oleh pengkhotbah, padahal kan saya besok malam apakah masih ada kebaktian? Waduh, selama ini kan kita masih tetap ada kebaktian ya. Nggak bisa ditiadakan karena hari Sabat. Sebenarnya ada kondisi lah, ada kondisi besok. Ternyata tadi pagi sudah ada di Otista, jalan Otista sudah mulai keributan. Lalu orang siangnya sudah beritahukan mau minta digantikan karena rumahnya jauh. Ya saya nggak apa-apa saya bilang. Ya, nggak apa-apa. Jalan terus. Karena kebaktian nggak boleh kita tiadakan. Kecuali memang darurat banget. Mau tidak mau. Ya. Tapi Tuhan selama Tuhan mengatakan kuduskan hari Sabat kita, selagi masih bisa kita harus benar-benar pegang hari Sabat. Kalau kita, bukan saya mengecilkan enggak, ya. Memang setiap orang punya pertimbangan masing-masing. Jangan sampai nanti kekhawatiran itu mengalahkan iman kita. Ya, kekhawatiran itu mengalahkan iman kita. Bersyukurlah sebagian besar di sini rumahnya dekat-dekat tinggal jalan kaki. Ya, gang kecil, gang keran nggak ada lah masa mau lewat ya. Berbahagialah dan berbahagialah kita kebaktian di sini. Ya, apalagi tidak ada hujan toh. Ah, masa udah bubar lah ya. Nah, pegawai itu setia menasihati dia. Nah, kita baca di dalam satu ayat Amsal pasal 27 ayat yang kelima. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang sahabat yang sejati, dia akan memberikan teguran kepada kita kalau kita mau menyimpang dari yang benar. Teguran seperti itu sebenarnya adalah kasih yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Nah, pegawai-pegawai Naaman memberitahukan dia, hanya disuruh perkara mudah kok, tidak sulit. Apa sulitnya? Akhirnya Naaman menuruti perkataan pegawainya, hamba-hambanya. Ya deh, saya coba mandi di Sungai Yordan. Akhirnya benar sembuh, mujizat terjadi.
Toh juga nggak disusahkan kan, dipersulit oleh Nabi Elisa. Nah itu luar biasa sekali. Untung saja ada pegawai dan Naaman. Dan Naaman akhirnya mau menerimanya dengan rendah hati. Ya, kita harus belajar kepada mereka. Dan yang keempat adalah seorang hamba Tuhan, Nabi Elisa. Di sini kembali ke 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Di ayat yang ke-8, segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah dengan pesan kepada raja. Bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel memiliki kepercayaan besar. Ketika surat dari Raja Aram kepada Raja Israel, bahwa ada seorang panglimanya akan datang berobat. Raja Israel sudah ketakutan, memang saya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Tapi dia lupa bahwa di tengah-tengah bangsa Israel ada seorang nabi besar, yaitu Nabi Elisa. Kita tahu pada masa itu kerajaan Israel utara di Samaria, bangsa Israel banyak disesatkan untuk menyembah berhala. Berkali-kali nabi diutus ke sana. Saat ini ada Nabi Elisa, hambanya Nabi Elia. Itu mendegur untuk meluruskan jalan bagi orang Israel supaya percaya kepada Allah. Dan dia memberitahukan kepada Raja Israel, kenapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Kenapa engkau berduka? Kau lupa bahwa di tengah-tengah bangsa ini ada seorang nabi besar yang diutus oleh Tuhan. Elisa bukan hanya memiliki kepercayaan diri yang besar, karena dia tahu Tuhan menyertai dia. Disitulah ingin memuliakan nama Allah. Menyembuhkan Naaman, itu ada selain suatu mujizat, itu juga untuk menyatakan bahwa Allah yang disembah bangsa Israel adalah Allah segala-galanya. Adalah Allah di atas Allah lain. Adalah Tuhan di atas Tuhan. Adalah Raja di atas Raja. Itu menyatakan kemuliaannya. Sehingga dia memberitahukan kepada Raja Israel, suruh mereka datang. Ya, luar biasa. Dan di ayat 10, Elisa menyuruh seorang surun kepadanya mengatakan, pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga kamu menjadi tahir. Elisa hanya menyuruh seorang suruhan kepadanya. Nggak langsung ketemu muka. Menyatakan kewibawaan Allah secara elegan. Ya. Seorang asing datang, minta pertolongan. Sikap Elisa seperti apakah salah? Tidak. Orang asing. Ya. Kenapa dia tidak mau? Karena Nabi Elisa ingin menguji kepercayaan dari Naaman. Sama halnya seorang perempuan Kanan kepada Tuhan Yesus minta tolong supaya anak perempuan yang kerasukan itu sembuh. Karena dia sudah tidak tahu bagaimana caranya lagi untuk menyembuhkan anaknya. Dia hanya mendengar berita bahwa ada seorang bernama Yesus yang dapat menyembuhkan, mengusir setan. Dia percaya, dia datang kepada Yesus. Tapi Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk orang luar, bukan untuk orang asing, tapi untuk anak-anak Tuhan. Perkataan Yesus sepertinya menyinggung. Tapi perempuan Kanaan ini tahu diri. Dia tahu diri. Ya. Sekalipun tidak baik seekor anjing, ya, makan remah-remah daripada tuannya. Perkataan ini sepertinya kasar. Tuhan Yesus sedang menguji iman daripada perempuan Kanaan ini. Menguji. Untuk mendapatkan kesembuhan tanpa bayar. Ya, tanpa bayar. Hari ini kalau kita mau berobat ke rumah sakit, kita masih bayar. Ini tanpa bayar. Mau sembuh. Iman. Harus memiliki iman. Makanya perempuan itu mengatakan, sekalipun dia anjing, tapi dia juga makan remah-remah dari tuannya.
Dia rendahkan hati, rendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus mengatakan, imanmu, hai ibu, imanmu menyelamatkan kau. Imanmu. Sama, Nabi Elisa juga kepada Naaman. Dia hanya menyuruh suruhannya kepada Naaman. Dia ingin menguji kepercayaan atau iman Naaman. Percaya nggak perkataan daripada Elisa? Kalau dia tidak percaya, ya sudah. Toh juga kamu orang asing dong. Sekarang kamu mendapat imbalan kesembuhan tanpa harus bayar apa-apa, sekalipun dia bawa hadiah ya. Nabi Elisa nggak mau terima. Menguji iman. Dan kita tahu tidak ada imbalan. Sekalipun Naaman memberikan hadiah kepada Elisa, Elisa tidak mau terima. Ya, karena dia tujuannya adalah memuliakan Tuhan. Hari ini kita melayani Tuhan bukan untuk dibayar, bukan? Kita tidak dibayar, tapi ada berkat. Dan tujuan kita melayani Tuhan bukan karena berkat semata, tetapi karena kita mau membalas kasih Tuhan. Kita mau membalas. Karena Tuhan telah memanggil dan memilih kita. Kita mau membalas kasih-Nya. Telah menembus kita, dosa-dosa kita. Kita mau membalas. Sebagai ucapan syukur atau ungkapan kepada Tuhan. Maka kita melayani tanpa pamrih. Ya. Kadang-kadang kita juga melayani pun harus berkorban waktu, berkorban tenaga, kadang harus berkorban harta. Nggak apa-apa. Demi nama Tuhan. Toh juga Tuhan memberikan berkat-Nya kepada kita. Mencukupkan segala kebutuhan kita. Dan kita tahu yang kita miliki sekarang ini adalah titipan Tuhan. Sekali lagi titipan Tuhan. Satu hari akan diambil. Sama seperti Ayub mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Manusia lahir telanjang. Kalau mati tidak membawa apa-apa. Jadi selama masa hidup di dunia hanya semuanya titipan. Ya. Kalau kita mengerti kebenaran ini, maka kita tidak akan mengikatkan diri kepada duniawi. Semuanya titipan kok. Oleh sebab itu kita harus melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Ya. Itulah hamba yang keempat, yang terakhir adalah hamba Nabi Elisa, Gehazi. Gehazi ini seorang yang serakah. Dia berbohong kepada Elisa. Akhirnya apa? Terkutuk. Nah, kita bisa baca di ayat yang ke-20. Berpikirlah Gehazi bujang Elisa abdi Allah. Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram itu, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, selamat. Ayat 22, jawabnya, selamat Tuanku. Elisa menyuruh aku mengatakan bahwa saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan Nabi, baiklah berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Naaman berkata, silakan ambillah dan 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dan 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Ayat 24, setelah mereka sampai ke bukit, disambutnya dari tangan mereka, disimpannya di rumah dan disuruhnya kedua orang itu pergi, maka pergilah mereka. Ayat 25, baru saja Gehazi masuk, tampillah ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, dari mana Gehazi? Jawabnya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Ayat 26, tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya, mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak, dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi ayat 27, penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta, putih seperti salju.
Karena keserakahan Gehazi. Itu untuk kemuliaan Tuhan. Tapi dia merampas kemuliaan Tuhan. Elisa tidak mau terima. Kan itu menyatakan kewibawaan kemuliaan Tuhan. Gehazi kok Tuhan saya terlalu segan kepada Naaman. Dia nggak ngerti maksud Tuhan. Sudah ikut Elisa bertahun-tahun tapi masih tidak mengerti. Akhirnya karena serakahan. Memang hadiah ini untuk Elisa sudah disiapkan oleh Naaman. Tapi dia berbohong kepada Naaman bahwa ini ada 2 orang tamu datang. Dan perintah Elisa minta, bawa nama tuannya. Itu kan fitnah. Makanya katakan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah. Memfitnah Elisa. Merebut kemuliaan Tuhan. Akhirnya adalah kutukan. Kutukan bukan hanya bagi dia, tapi bagi anak cucunya. Karena dia dapat membeli 1 talenta emas besar sekali loh ya. 1 talenta kalau tidak salah itu 36 atau 38 kilo. Itu besar sekali jumlahnya. Bisa membeli kebun zaitun, kebun anggur, lembu sapi, budak laki-laki, budak perempuan. Jadi kaya. Tapi terkutuk. Saudara yang terkasih, kita mesti hati-hati. 1 Timotius pasal 6 ayat 9 dan 10 mengatakan akar cinta uang adalah akar dari kejahatan. Oleh memburu uang, ada beberapa orang menyimpan dari iman dan jatuh dalam berbagai-bagai duka. Hati-hati dengan keserakahan. Ya. Jangan terlalu serakah. Jangan mudah ditipu ya oleh tipu muslihat dunia sehingga kita jadi serakah. Kalau kita serakah, kita akan tenggelam dalam dosa. Nah, 5 jenis hamba. Hamba seorang raja itu Naaman, seorang panglima, sakit kusta tapi dia sembuh. Karena dia percaya kepada Tuhan. Hamba kedua, ada pelayan, istri Naaman. Yang bisa bersaksi senantiasa. Ya, Naaman juga bisa mengucap syukur. Naaman juga akhirnya dia berkata kalau kita baca, dia tidak akan menyembah Allah lain. Hanya menyembah kepada Allah Israel saja. Ya. Yang ketiga, pegawai Naaman yang menjadi penasihat yang luar biasa. Sehingga Naaman dapat kesembuhan. Yang keempat, hamba Allah, yaitu Nabi Elisa. Yang kelima, hamba Nabi Elisa Gehazi. Karena serakah, akhirnya terkutuk. Kita mau jadi hamba yang bagaimana? Kita masing-masing tahu. Kita bisa menjadi hamba seperti Naaman. Kita juga bisa menjadi hamba seperti pelayan istri Naaman. Kita juga bisa menjadi hamba seperti pegawai-pegawai Naaman, jadi penasihat. Kita juga bisa menjadi hamba Allah. Ya, untuk memuliakan nama Allah. Tapi yang pasti satu hal, kita jangan jadi hamba Nabi Elisa yang terkutuk. Yang karena keserakahan. Kiranya kesaksian firman Tuhan pada malam ini menjadi berkat bagi kita semua. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin.